Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyatan min 'indillahi barakatan thayyibah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mari kita rafa'kan syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayah. Kenikmatan yang demikian tak terhingga. Nikmat yang zahir maupun nikmat yang tak nampak atau nikmat batin. Dan alangkah banyaknya kenikmatan-kenikmatan tersebut sehingga apabila kita ingin mencoba menghitungnya, maka tidak akan dapat menghitung kenikmatan yang telah dilimpahkan oleh Allah Ta'ala kepada kita semua. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya engkau ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya tidak akan engkau dapat menghitungnya. Maka sangatlah penting sekali untuk kita saling mengingatkan kepada sesama, mensyukuri nikmat ini. Syukur nikmat yang paling nyata pada kesempatan ini adalah kita berada di majelis ini. Ini adalah salah satu manifestasi dari kita bersyukur kepada Allah itu. Artinya kita menggunakan nikmat tersebut di jalan-jalan yang memang diajarkan dan diridhoi dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan demikian kenikmatan ini akan semakin berlipat ganda dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa meridhai kita untuk memperoleh ganjaran yang tertinggi. Amin. Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian Zanjabil pada malam hari ini, yaitu ayat yang ke-55 sampai ayat ke-65 dari surah Yasin yang telah dibacakan tadi. Dan bersama-sama kita juga telah mendengarkan terjemahan ayat-ayat tersebut. Hadirin hadirat sekalian, ayat ini sebetulnya adalah perkataan yang
disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikat untuk disampaikan kepada orang-orang kafir di hari mahsyar nanti. Ya. Di mana pada hari mahsyar itu orang-orang kafir itu akan diingatkan kembali dengan apa yang telah disampaikan para rasul dan para nabi ketika di dunia. Maka dimulakan dari ayat yang sebelumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fal yawma la tuzlam nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Ya. Pada hari ini ya, tidak seorang pun yang dikurangkan atau dizalimi sedikit pun, dan tidaklah dibalas kalian semua kecuali apa yang telah kalian lakukan semasa di dunia. Lalu dilanjutkan, inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya ahli surga itu pada hari ini pada atau tengah ya merasakan dan menikmati apa yang telah dijanjikan ketika di dunia, yaitu kesenangan-kesenangan yang telah dijanjikan ketika di dunia. Dan dengan kesenangan tersebut, hingga mereka tidak merasakan dan tidak menghiraukan apa saja yang terjadi kepada orang-orang kafir yang sedang mengalami siksaan yang luar biasa. Jadi fi syughulin fakihun, orang yang sedang sibuk itu, artinya sibuk dalam ini bukan sibuk kerja ya, tapi sibuk atau kesibukan karena perhatian, seluruh perhatiannya itu sudah tercurah kepada kesenangan-kesenangan yang ada di akhirat itu. Ya. Fi syughulin fakihun. Ya. Jadi kesenangan-kesenangan yang sampai melalaikan ataupun tidak merasakan apa-apa yang dirasakan oleh orang-orang kafir. Ya. Jadi fakihun itu ya, adalah kesenangan-kesenangan yang luar biasa. Ya. Kita di dunia saja apabila sedang mengalami atau merasakan kesenangan itu bisa melalaikan segala-galanya. Ya. Apalagi di akhirat yang kesenangan itu luar biasa dan berlipat ganda. Ya. Hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqiun. Mereka itu dan pasangan-pasangan mereka ya, di tempat atau berada dalam tempat yang teduh, fi zilalin, bersandar di atas dipan-dipan. Jadi ini ayat ini menggambarkan kenikmatan yang
sebetulnya ya ini ya, mungkin lebih banyak dialami dan dirasakan oleh pasangan-pasangan yang sudah bersuami istri di dunia. Ya. Hum wa azwajuhum, mereka dan pasangan mereka. Azwaj di sini maknanya adalah pasangan-pasangan. Sama ada pasangan itu adalah memang istri yang dahulunya di dunia, tapi kemudian istri itu juga bersama-sama masuk surga. Ya. Atau bidadari-bidadari yang memang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ahli surga. Ya. Kenapa demikian? Ya, mufassirun diantaranya adalah Imam Ibnu Ashur menjelaskan di sini, karena memang suami istri itu belum tentu berkumpul di akhirat nanti. Kalau memang istri yang salihah, dan mudah-mudahan ibu-ibu yang ada di sini semua istri salihah semua, amin. Insya Allah kan bersama suaminya, ya, dalam tempat yang teduh, ya, digambarkan di sini bersandar di atas dipan-dipan. Kalau suami istri di atas dipan-dipan itu apalagi yang dikerjakan? Jadi itulah, makanya saya katakan ini mungkin lebih dekat ya kepada Bapak Ibu yang sudah bersuami istri. Kalau yang belum jangan dibayangkan dulu. Kalau yang belum enggak usah bayangkan dulu. Jadi subhanallah ya. Ini diucapkan oleh malaikat kepada penghuni neraka. Ya, ahli neraka sebelum masuk neraka. Ya. Jadi inilah apa namanya orang-orang ya yang beriman, yang mengikuti dan taat kepada aturan-aturan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah menjadi penghuni surga dan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Dan memang kenikmatan-kenikmatan di mana-mana, kalau di dunia pun itu ya. Kalau kita melihat tempat-tempat apa namanya mereka bersenang-senang itu ya begitu, laki perempuan bersama-sama. Di surga itu seperti itu. Tapi di surga tentu lebih nikmat. Ya. Di surga itu lebih nikmat. Karena di surga itu suami istri, ya, pasangan-pasangan itu ya, digambarkan di surah Al-Waqi'ah, ya. Uruban atroban li ashabil yamin. Jadi pasangan perempuan itu selalu perawan, ya, selalu perawan. Ini bapak-bapak senang deh. Uruban atroba, jadi perawan-perawan, dan usianya adalah usia muda semua, ya, usia muda semua. Li ashabil yamin, mereka itu untuk siapa? Untuk ahli kanan, ya, yaitu penghuni surga. Ya. Jadi hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqi'un. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan.
Jadi di surga itu apa saja yang diinginkan itu langsung wujud, ya, langsung didapatkan. Buah-buahan apa saja, ya. Jadi gambaran-gambaran kenikmatan surga itu kita baca di Al-Waqi'ah, kita baca di Ar-Rahman, ya, semuanya menggambarkan satu kenikmatan yang memang menjadi impian setiap manusia, ya, luar biasa. Ibnu Ashur menjelaskan, ya, atau mentafsirkan ayat-ayat ini bahwa ayat-ayat ini menunjukkan bahwa ahli surga itu kenikmatannya itu dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, atau dipercepat untuk menerima kenikmatan itu. Lain kalau ahli neraka di mahsyar itu lama sekali, ya. Di tempat penghimpunan itu, ya, di tempat penghimpunan agung itu mereka lama sekali di sana. Ya. Belum nanti melalui hisab, belum siratnya, ya. Tapi ahli surga langsung, ya. Jadi dicepatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ahli surga itu untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan itu. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Nah, di surga itu selalu, ya, diucapkan salam, ya. Ini apa namanya, menjadi ciri utama, ya, salam yang diajarkan di dalam Islam itu, ya, itulah salam yang di surga nanti. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Kepada mereka dikatakan salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Wahai orang-orang yang berdosa. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, dalam ayat ini ditunjukkan kepada kita, ini sebetulnya adalah untuk apa namanya, mengingatkan, ya, artinya mengingatkan dalam arti bagaimana supaya orang-orang kafir, ya, penghuni neraka itu betul-betul akan merasakan apa namanya, kekecewaannya, ya, bahwa mereka betul-betul merugi, ya, dengan diperlihatkan bagaimana ahli surga itu ditampakkan kepada mereka bahwa ahli surga betul-betul menerima kenikmatan, menerima ganjaran dan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para mufassirun di sini juga menjelaskan bahwa ayat-ayat seperti ini
adalah dalil yang paling nyata bahwa nikmat surgawi itu adalah nikmat yang nyata, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa kematian adalah hak, ya. Soal soalan mungkar dan nakir di kubur itu adalah hak, ya. Kemudian siksa maupun kenikmatan di alam kubur, alam barzakh juga hak. Kemudian hari kiamat adalah hak nyata, maksudnya Al-Ma'ad, ya, hari himpunan agung itu juga hak. Hisab, sirat, ya, neraka dan surga, semuanya adalah nyata. Dan bahwa kenikmatan-kenikmatan ini adalah kenikmatan secara fisikal dan juga kenikmatan secara spiritual. Bukan hanya kenikmatan yang spiritual ataupun kenikmatan yang hanya mengenai roh saja, sebagaimana yang diyakini oleh para filosof, ya. Disinilah Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih berkata bahwa para filosof, ya, filosof Muslim maksudnya, seperti Ibnu Sina, Al-Farabi dan lain-lain, itu dihukumi oleh Al-Ghazali, pendapat-pendapatnya mengenai nikmat surgawi, kemudian nikmat di alam kubur, menurut mereka adalah nikmat yang bersifat ruhani saja katanya. Tapi ayat-ayat seperti ini nyata-nyata bahwa nikmat itu di samping ruhani juga nikmat jasmani. Jadi kondisi kenikmatan yang sempurna, baik yang bersifat fisik maupun yang bersifat spiritual, ya. Alam ahad ilaikum ya bani adama alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ini masih perkataan yang disampaikan oleh malaikat kepada orang kafir di akhirat nanti, ya. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, wahai anak cucu Adam, agar kamu tidak menyembah setan? Sungguh setan itu musuh nyata bagi kamu. Ini juga sebagai pengingat lagi, ya, bahwa malaikat mengingatkan kepada orang kafir itu, ya, karena orang kafir itu sudah menerima, ya, balasan, menerima azab di mahsyar itu, ya. Kemudian diingatkan oleh malaikat, bukankah Allah Ta'ala telah memerintahkan kamu, ya, wahai anak cucu Adam, hendaklah tidak menyembah setan, ya. Inilah akibatnya, ya,
ketidaknyamanan, kondisi yang sangat menyakitkan pada hari akhir itu nanti, ya, yang dirasakan, yang dihadapi oleh orang kafir itu, ini adalah akibat waktu di dunia dahulu engkau menyembah setan ataupun mengikuti perintah-perintah setan. Padahal sudah kami ingatkan, innahu lakum aduwwun mubin, ya. Sesungguhnya setan itu adalah bagi kalian adalah musuh yang nyata. Ya, ini akibatnya, ya. Di hari mahsyar nanti, inilah akibatnya, ya. Karena kalian semua pada waktu di surga dahulu kalian menyembah setan. Jadi menyembah setan artinya mengikuti perintah setan, ya, untuk tidak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak mengikuti, tidak taat, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim, ya. Dan hendaklah kamu menyembahku, inilah jalan yang lurus, ya. Jadi ketika di dunia orang-orang kafir itu memang sudah disampaikan kepada mereka melalui para rasul, utusan-utusan Allah, agar mereka itu menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah di sini, ya, bermakna ibadah secara umum, ya, dalam arti yang generik. Bukan hanya ibadah itu adalah sholat, ya, zakat, puasa dan haji saja. Tapi ibadah di sini menyangkut seluruh amalan-amalan dan perbuatan-perbuatan manusia selama 24 jam setiap hari dan malamnya, ya. Karena seharusnya di dalam melaksanakan kehidupannya, baik itu adalah kehidupan yang bersifat individual, pribadi, ya, maupun perbuatan-perbuatan, amalan-amalan yang bersifat sosial, kemasyarakatan, maka hendaknya perbuatan-perbuatan, amalan-amalan tersebut adalah mengikuti perintah, mengikuti panduan, ya, mengikuti aturan yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seseorang itu harus memperlakukan dirinya atau bersikap kepada dirinya sendiri, mesti mengikuti aturan itu. Inilah makna ibadah, ketundukan, ya, tunduk dengan aturan Allah. Bagaimana mestinya ia itu memperlakukan orang lain. Kalau di lingkungan keluarga, bagaimana memperlakukan istri, bagaimana memperlakukan suami, bagaimana memperlakukan anak-anak, dan kemudian lebih luas lagi bagaimana harus berinteraksi dengan para jiran, tetangga. Dan lebih luas lagi bagaimana mesti berinteraksi dengan
sesama warga di masyarakat yang lebih luas lagi. Itu semua ada aturan-aturannya. Ada panduan yang telah diajarkan di dalam Islam itu. Jadi ibadah sosial inilah yang mestinya juga diikuti oleh kita semua. Ya, wa ani'buduni di sini meliputi seluruh praktek ibadah. Baik ibadah individual maupun ibadah sosial. Ya. Hadza siratun mustaqim. Inilah jalan yang lurus itu. Jangan mengikuti setan. Ya. Kenapa? Setan itu memang sudah terbukti menyesatkan banyak manusia. Walaqad adalla minkum jibillan katsira. Afalam takunu ta'qilun? Ya. Dan sungguh, iya, setan itu telah menyesatkan sebagian besar di antara kamu. Maka apakah kamu tidak mengerti? Apakah kamu tidak berakal? Kenapa akalmu tidak kamu gunakan? Ya. Jadi jangan sekali-kali mengikuti setan. Ya. Innahu lakum aduwwun mubin. Ya. Walaqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adu. Islauha al-yawma bima kuntum takfurun. Ya. Inilah Jahannam, neraka Jahannam, ya, yang dahulu telah diperingatkan kepadamu. Ya. Jadi dahulu Allah Subhanahu wa taala, ya, telah memperingatkan, ya, kepada semua manusia agar jangan sampai mengikuti godaan-godaan setan, karena apabila mengikuti godaan setan maka balasannya adalah Jahannam. Nah inilah sekarang ini, ya, nyata-nyata engkau temukan Jahannam itu, ya. Islauhal yauma bima kuntum takfurun. Maka masuklah, ya, ke dalamnya pada hari ini karena dahulu kamu mengingkarinya. Ya. Nah, karena manusia itu kadang-kadang ia akan beralasan. Ya. Itu sifat manusia biasanya. Apabila kepergok salah, ya, melakukan kesalahan, biasanya dia akan mencari alasan, 1000 alasan. Ya, yang disalahkan yang sana yang sini, ya. Tapi pada waktu itu, al-yauma nakhtimu ala afwahihim, dan tidak bisa lagi beralasan, karena mulutnya dikunci. Wa tukallimuna aydihim, dan tangan-tangannya itu akan menyampaikan, ya, apa yang telah diperbuat dahulu ketika di dunia. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki-kaki mereka pun juga bersaksi, ya, tentang kemaksiatan-kemaksiatan yang telah dilakukan ketika di dunia dahulu. Jadi inilah
eh, di akhirat nanti memang tidak ada kesempatan untuk berkelit. Ya, kalau di dunia masih bisa berkelit, ya, masih bisa berbohong, tapi di akhirat nanti tidak mungkin, ya, karena mulut itu sudah dikunci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang berbicara itu adalah anggota badan, semua akan berbicara, menyaksikan apa yang telah diperbuatnya ketika di dunia dahulu. Oleh karena itu, hadirin hadirat sekalian, ayat-ayat ini marilah kita renungkan bersama, menjadi pengingat bagi kita semua bahwa apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kitab sucinya mengenai negeri akhir itu semuanya adalah hak atau benar adanya. Mesti akan terjadi. Maka sekali-kali janganlah kita ingkar. Janganlah kita terbuai dengan rayuan-rayuan setan. Karena semuanya adalah godaan setan. Ya. Jangan sampai setan itu menggoda kita dan akhirnya menyesatkan kita dan membawa kita kepada penyesalan selama-lamanya di akhirat nanti. Wal'iyadu billah. Oleh karena itu, kita semua tiada ada yang tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan menunggu untuk berbuat baik itu, ya. Maka senantiasa mari kita usahakan waktu-waktu kita, ya, jam-jam kita, menit-menit kita, detik-detik kita itu, mari kita gunakan sebaik-baiknya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti apa yang kita perbuat setiap saat itu adalah mengikuti aturan, mengikuti panduan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadirin hadirat sekalian, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan membawa kita semakin baik, ya, semakin berkualitas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minal rasyidin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana ighfir lana li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.